Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS pemrograman saya. Nah, pertama-tama kita akan menginclude library GLUT untuk program ini dapat berjalan. Nah, setelah itu kita akan menyatakan GL float merah, di mana merah ini adalah array untuk menyatakan warna merah dalam format RGB atau red, green, blue. Begitupun kuning, hijau, dan hitam ini. Lalu berikutnya ada GL float XM1 sampai XM4 dan YM1 sampai YM4, di mana ini digunakan untuk koordinat perpindahan dari mobil yang akan kita gunakan di bawah nanti. Lalu ada ENT lampu aktif, di mana lampu aktif ini adalah variabel yang akan kita gunakan nanti untuk logika menyala dari lampu start yang akan kita gunakan. Lalu berikutnya ada bul ke kanan, atas, bawah, dan selanjutnya, bul selanjutnya, di mana bul ini adalah tipe data boolean yang digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran atau true false, di mana variabel ke kanan, ke atas, ke bawah ini nanti akan kita gunakan untuk menggerakkan koordinat yang telah kita tentukan di atas tadi, koordinat penggerak itu tadi. Lalu ada void init, di mana void init adalah kita menyeting warna latar belakang dan juga skala dari program kita ini, di mana di sini kita menyetingnya sebesar minus 20 ke kiri, 20 ke atas, minus 20 ke bawah, dan 20 ke kanan. Lalu berikutnya kita void track atau void jalan, di mana di sini kita menggunakan untuk menyeting jalan yang akan kita gunakan nanti. Lalu berikutnya ada void lampu, di mana void lampu digunakan untuk menggambar lampu ini dan logika dari menyalakan lampu ini. Nah, untuk menggambar lampunya itu kita harus menggunakan glut solid pair, di mana glut solid pair ini berukuran 0,50. Lalu berikutnya kita akan mengikuti void timer yang telah kita buat nanti di bawah. Lalu berikutnya itu ada GL translative, di mana GL translative ini untuk kita gunakan mengubah posisi dari lampu ini, di mana jika kita menggunakan glut solid pair, maka lampunya ini bakal terjadi pada titik 0,0. Jadi kita harus memindahkannya menggunakan GL translative. Di sini kita menggunakannya sebanyak, di mana di sini lampunya ada 2, kita membuatnya ada 2 gitu. Di bawah void lampu ini terdapat if lampu aktif sama dengan 3, maka ke atas sama dengan true. Maka ini adalah program yang akan kita gunakan untuk menggerakkan mobil ini nanti, di mana dasarnya itu ada awal program dari if lampu aktif sama dengan 3. Lalu ada if sama dengan 3, ke atas 2 true, ini sama. Lalu ada void mobil 2, void mobil 3, dan void mobil 4, di mana ini adalah void yang akan kita gunakan untuk menggambar mobil-mobil yang akan kita gunakan nanti. Di setiap void mobil ini akan kita temukan GL translative dalam kurung XM1, YM1, di mana ini tadi adalah variabel yang kita tentukan di atas, yang kita nyatakan di atas, dan kita akan menggunakannya di sini pada bagian void mobil, di mana ini akan menggerakkan mobil kita nanti. Dengan menambahkan XM1 ini kita akan menggeraknya ke kanan. Apabila kita mengurangi YM1 ini, maka kita akan menggeraknya ke kiri. Nah, hal ini berlaku untuk XM2, YM2, XM3, YM3, XM4, dan YM4. Nah,
Setelah itu berikutnya kita masuk pada bagian void display, di mana void display ini adalah void yang akan kita gunakan untuk muncul pada display yang akan kita gunakan nyatakan nanti di bawah. Pada awal void display ini kita akan membuat GL clear, di mana GL clear ada GL color underscore buffer underscore width, di mana untuk menghilangkan buffer. Setelah itu kita akan memasukkan void track untuk menggambar jalan di void display, di displaynya nanti. Lalu kita masukkan juga void lampunya, yaitu untuk menggambarkan lampunya nanti di displaynya. Setelah itu kita akan masukkan void mobil 2, void mobil 3, dan void mobil 4. Nah, tapi ada perbedaan antara saat kita masukkan void track, void lampu, dan void mobilnya. Dimana void mobilnya ini adalah void mobil ini akan bekerja nantinya, maka kita perlu menambahkan GL push matrix dan GL pop matrix, karena GL push matrix adalah untuk berguna ketika kita menggerakkan mobil ini nanti atau void mobil ini nanti, maka void red track dan void lampu tidak akan mengikuti pergerakan dari mobil ini. Hal itu karena fungsi dari GL push matrix itu digunakan untuk menyalin atau menggunakan matriks ini dan menempatnya di atas tumpukan. Setelah itu ada fungsi dari GL pop matrix, di mana digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus matriks dari tumpukan matriks. Jadi matriksnya akan terupdate terus. Nah, setelah itu kita masuk ke void update kudus, di mana ini adalah void yang kita gunakan untuk menggerakkan kubus pertama. Di mana di sini jika ke kanan sama dengan true, maka x sama dengan 1 ini bakalan menambahkan koordinat, maka kita akan menambahkan koordinat dari xm1 sebanyak 1. Lalu jika ke atas true, maka kita akan menggunakan ym1 nya sebanyak 1. Jika ke bawah yang true, maka kita akan mengurangkan ym1 nya dengan minus 1. Dimana di sini karena pertama-tama itu di atas tadi di void lampu, dimana kalau lampu aktif itu sama dengan 3 atau sama dengan hijau, maka ke atas itu sama dengan true. Maka di sini pertama-tama mobil itu bergerak sebanyak 1 ke atas, dimana di sini kita membatasi gerakan ke atasnya situ sampai ym1 nya itu menjadi sebesar 16, dimana ketika ym1 nya menjadi 16 atau full ke atas itu menjadi false atau off, dan full ke kanannya akan menjadi true, yang membuat mobil ini nanti bergerak ke kanan sebanyak 1. Nah, lalu XM1 nya ini akan dibatasi sebanyak 17, dimana ketika XM1 bernilai 17, maka bull ke kanan akan menjadi false dan bull ke bawah akan menjadi true atau on, dimana karena bull menjadi on, koordinat XM1 nya itu akan dikurangi sebanyak itu. Lalu YM1 nya itu akan dibatasi menjadi 2, dimana ketika YM1 nya itu 2, maka ke bawah itu bull ke bawah itu akan menjadi 32, dimana ketika XM1 menyentuh harga 32, maka ke kanan akan menjadi false dan mobil akan berhenti. Setelah itu ada glued post redisplay, dimana ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk mengupdate di displaynya, dimana dengan fungsi ini nanti maka display itu akan terupdate, dimana jika kita menghapus fungsi glued post redisplay ini, maka
displaynya itu akan tetap diam, atau kubusnya ini akan tetap diam dan tidak bergerak karena tidak terupdate. Kemudian ada glue timer function. Ini untuk menentukan seberapa banyak void update kubus ini berjalan, atau seberapa sering kubus ini berjalan. Di sini saya menyetingnya menjadi 200 milisecond, di mana ini membuat void update kubus ini terjadi setiap 0,02 detik. Begitupun berlaku juga untuk kubus 2, void update kubus 3, void update kubus 4. Tapi seluruhnya itu sama. Kemudian ada void timer, di mana void timer ini adalah yang seperti saya jelaskan tadi, adalah untuk mengatur logika perubahan lampu startnya atau lampu merah, kuning, hijaunya, di mana di sini lampu aktif itu akan ditambah sebanyak 1 setiap 1 detik, di mana jadi lampu aktif itu akan bertambah sebanyak 1 setiap 1 detik. Jadi setiap 1 detik maka lampunya itu akan berubah warna. Dimana di sini karena urutan pertama yang lampu yang kita nyatakan tadi sama dengan 1 untuk merah, lalu 2 untuk kuning, dan 3 untuk hijau. Nah, berarti pertama-tama itu jika lampu itu menyala merah, kemudian lampu aktif ini akan ditambah 1 sehingga menjadi 2, dan lampu kuning akan menyala. Kemudian lampu merah menjadi mati atau menjadi hitam. Kemudian lampu aktif akan ditambahkan lagi 1 sehingga menjadi 3 dan akan menyala menjadi hijau. Dan lampu kuning mati menjadi hitam. Dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya menggunakan 3 lampu dan kita tidak membatasi seberapa banyak lampu aktif ini dapat ditambah, maka lampu ini akan mati dan tidak akan menyala lagi setelah lampu hijau menyala. Lalu berikutnya ada glue post display seperti tadi untuk mengupdate pada displaynya nanti. Kemudian ada INT main, di mana INT main adalah untuk melakukan inisialisasi glue dan display dan mendefinisikan masukkan semua void yang kita tentukan di atas tadi, di mana di sini kita masukkan void init yaitu untuk menyeting seberapa banyak koordinatnya dan warna dari latar belakangnya. Kemudian Windows size untuk menyatakan besar Windows yang keluar nanti atau display yang keluar. Kemudian Windows positionnya 100, dan juga kita dapat menentukan judul yang atau display yang keluar nanti, judul dari display yang keluar nanti. Kemudian ada display function, kita masukkan void yang kita masukkan sebagai displaynya nanti, atau void yang akan kita gunakan pada displaynya. Lalu kita masukkan glue timer function, update kubus tadi, dan juga timer untuk logika lampunya. Lalu kita juga masukkan main loop, yaitu untuk membuat program ini menjadi loop seperti itu. Lalu kita coba untuk run programnya. Beginilah programnya. 4 mobil saling maka mobil ungu yang telah mencapai finish duluan. Mari kita replay sekali lagi. Kemudian program akan berjalan merah, kuning, hijau, maka mobil akan berjalan dengan cara berbalapan.
Setelah itu mobil akan tersampai pada garis finish. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.